Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadila Laia dengan NIM PO 714203241070 dari kelas D4B tingkat 2. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan hitung jumlah trombosit metode direct atau dengan metode Rice and Ecker. Nah, sebelum kita masuk pada prosedur pemeriksaannya, pertama-tama kita harus mengerti dulu apa itu trombosit. Nah, trombosit adalah komponen darah berbentuk kecil, tidak berhenti, yang berasal dari fragmentasi sel megakariosit di sumsum tulang. Trombosit memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan eritrosit, berbentuk bulat atau oval, dan berada dalam sirkulasi darah dengan jumlah tertentu dalam setiap mikroliter darah. Nah, lalu kita akan membahas pengertian dari metode direct atau Rice and Ecker. Nah, pemeriksaan hitung jumlah trombosit metode direct menggunakan Rice Ecker adalah metode manual untuk menghitung jumlah trombosit dalam darah menggunakan kamar hitung dan mikroskop. Darah diencerkan dengan larutan Rice Ecker yang berfungsi mempertahankan bentuk dan mewarnai trombosit agar mudah terlihat saat pengamatan. Metode ini masih digunakan karena alatnya sederhana dan biaya relatif murah, meskipun ketelitiannya lebih rendah dibandingkan metode otomatis. Nah, berikutnya sebelum masuk ke prosedur pemeriksaannya, kita harus mengetahui dulu alat dan bahan apa yang akan kita gunakan untuk pada pemeriksaan ini. Untuk alatnya kita harus mengetahui yang pertama itu ada mikroskop. Berikutnya ada alat hemositometer, yaitu ada bilik hitung Improve Neubauer, pipetoma eritrosit atau trombosit, dan juga ada selang penghisap. Berikutnya ada cover glass, tabung reaksi, rak tabung, stopwatch, cawan Petri, dan juga tourniquet. Nah, untuk bahannya sendiri itu ada terdiri dari sampel darah vena, larutan Rice and Ecker, spuit steril, tabung EDTA, alkohol swab 70%, kapas kering, dan juga tisu. Nah, untuk prosedur kerjanya kita itu bagi menjadi 3, yaitu ada pra-analitik, analitik, dan juga pasca analitik. Nah, masuk pada prosedur kerja pra-analitik, yang pertama itu kita administrasi pasien, yang kedua mempersiapkan pasien, dan yang ketiga yaitu persiapan praktikan. Nah, setelah itu masuk pada prosedur kerja analitik. Nah, yang pertama itu memasang tourniquet pada lengan atas untuk memudahkan pengambilan darah vena. Yang kedua, membeli vena median cubiti sebagai lokasi pengambilan darah. Kemudian membersihkan area penusukan menggunakan kapas alkohol dan membiarkan mengering. Nah, yang ketiga itu melakukan pengambilan darah vena menggunakan spuit steril, lalu memasukkan darah ke dalam tabung EDTA dan menghomogenkannya secara perlahan. Yang keempat, menghisap darah menggunakan pipetoma eritrosit hingga tanda 0,5, kemudian memipet larutan Rice Ecker hingga tanda 101. Yang kelima, menghomogenkan darah dan larutan pengencer selama 30 hingga 60 detik, lalu membuang 3 sampai 4 tetes pertama campuran darah. Lalu berikutnya yang keenam, meletakkan cover glass di atas kamar hitung, kemudian meneteskan campuran darah ke bilik hitung hemositometer secara perlahan dan hati-hati, dan juga pastikan tidak terdapat gelembung. Yang ketujuh itu mendiamkan preparat selama 10 hingga 15 menit agar trombosit mengendap merata, dan yang ke-8 yaitu mengamati dan menghitung trombosit pada 25 kotak sedang menggunakan mikroskop perbesaran 40 kali, kemudian mencatat jumlah trombosit yang terhitung. Pada prosedur kerja pasca analitik, yang pertama, menghitung jumlah trombosit berdasarkan hasil pengamatan dengan memperhatikan faktor pengenceran dan volume ruang hitung. Yang kedua, mencatat hasil pemeriksaan dalam lembar kerja atau laporan praktikum. Yang ketiga, membandingkan hasil pemeriksaan dengan nilai rujukan trombosit. Yang keempat, melakukan pembersihan dan penyimpanan kembali alat yang telah digunakan. Dan yang kelima, melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan yang diperoleh. Baik, mungkin itu sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.